pertama yang kita harus tahu urutan materinya apa sih gitu. Jadi urutan materi yang akan Bapak bahas hari ini yang pertama adalah pengertian pergolakan politik daerah. Jadi pengertiannya apa pergolakan politik daerah itu ya. Kemudian kok gitu. Kemudian Bapak ulangi lagi. Penyebab pergolakan politik daerah itu apa? Jadi yang namanya pergolakan politik tidak akan terjadi tanpa ada pemicunya, tanpa ada penyebabnya. Kemudian klasifikasi atau pembagian pergolakan politik menurut Herbert Faith gitu ya. Kemudian ada DITI ya, kemudian PKI Madiun dan G30 PKI. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini dan nanti sisanya minggu depan ya. Kita mulai aja. Nah, apa yang dimaksud dengan pergolakan politik daerah? Pergolakan politik daerah adalah suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak, yang dilakukan berbarengan di seluruh daerah di Indonesia dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita. Ya, jadi Bapak ulangi lagi. Jadi yang dimaksud dengan pergolakan politik daerah itu adalah suatu gerakan yang dilakukan di daerah secara vertikal dan horizontal, yang dilakukan secara serentak dengan berbagai cara, baik itu cara halus maupun cara kekerasan, untuk memaksakan kehendak atau cita-cita. Itu pengertian dari pergolakan politik. Tujuan utamanya apa? Yaitu memisahkan diri dari Indonesia. Itu ya, itu untuk tujuan serta pengertian pergolakan politik. Nah, pergolakan politik dalam sejarah Indonesia itu dibagi 3 klasifikasi, 3 pembagian menurut Herbert Faith. Penyebabnya dulu, penyebabnya dulu, maaf, penyebabnya dulu. Pergolakan politik daerah, penyebabnya ada 4 penyebab berdasarkan sumber yang Bapak baca. Yang pertama karena perbedaan ideologi yang saling bertentangan, ya. Wajar ya teman-teman terjadi adanya perbedaan ideologi karena masyarakat Indonesia kan bukan homogen, heterogen ya. Berbeda suku bangsa, berbeda ras, berbeda agama, berbeda profesi dan termasuk berbeda ideologi. Di mana ideologi yang berkembang di masyarakat itu saling bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan otoriter atau sewenang-wenang dari pihak penguasa. Ya wajar teman-teman kalau rakyat bergejolak, rakyat marah, rakyat benar-benar melawan ya karena penguasanya dolim ya, penguasanya kejam. Setiap kebijakan bukan pro rakyat tapi lebih cenderung menyengsarakan rakyat. Itu wajar. Kemudian adanya tokoh sebagai pendorong dan simbol pergerakan. Artinya ada sebuah tokoh yang dianggap oleh kelompoknya, yang dianggap oleh masyarakat itu mumpuni, itu karisma, memiliki leadership yang bagus. Kemudian tokoh tersebut dianggap layak untuk menjalankan aspirasinya. Nah, makanya dengan adanya tokoh ini yang namanya pergolakan politik bisa terjadi. Nah, kemudian penyebab pergolakan politik daerah berikutnya adalah adanya konflik yang berkepanjangan. Ada konflik tapi tidak buru-buru diselesaikan. Mungkin kalau dalam bahasa kalian gini deh, kita konflik dengan teman kita ya gara-gara hal sepele. Tapi dampaknya konflik tersebut tidak segera diselesaikan, didiamin gitu aja, akhirnya berkembang tuh, nggak pernah, yang semula sering nanya jadi nggak pernah nanya, yang semula medsosnya saling lihat akhirnya dari saling blokir dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan konflik berkepanjangan yang nantinya akan jadi bom waktu, akan jadi pemicu. Nah, konflik pergolakan politik daerah. Bapak ulang sekali lagi ya, takutnya terlalu cepat. Yang dimaksud dengan pergolakan politik secara penyebabnya, secara pemicunya itu ada 4.
Yang pertama karena perbedaan ideologi yang saling bertentangan. Yang kedua, tindakan otoriter dari penguasa yang menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, adanya tokoh yang dianggap sebagai apa ya? Tadi Bapak sampaikan, tokoh yang dianggap layak untuk menyuarakan aspirasi rakyat, layak untuk menggerakkan rakyat. Kemudian adanya konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, artinya konflik tersebut didiamkan begitu saja tanpa adanya solusi atau penyelesaian ya. Sampai sini untuk kelas MIPA 1 dari slide 1 sampai 2, Bapak kecepatan nggak? Bapak. Nggak terlalu, Pak. Nggak terlalu, berarti cepat banget dong Bapaknya. Enggak, Pak, masih aman. Enggak. Oh, masih aman. Enggak, Bapak kira kecepatan. Takutnya kayak pembawa acara nanti. Oke, lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, ini nih ya. Jadi, menurut sejarah, klasifikasi pergolakan politik ada 3. Yang pertama adalah ideologi, di mana pergolakan politik ini ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Ini terjadi pasca kemerdekaan, di mana mereka menganggap ideologi yang mereka punya ideologi yang layak, ideologi yang tepat, ideologi yang benar-benar bagi bangsa Indonesia pada waktu itu. Di mana dalam kategori ini antara lain adanya pemberontakan PKI Madiun, DITI, dan G30 SPKI. Ini yang akan Bapak bahas hari ini. Sementara untuk federalis dan etnis itu minggu depan. Jadi federalis itu apa, Pak? Nah, lanjut ya. Kalau federalis, ada yang tahu nggak federalis itu apa? Sistem negara apa? Kesatuan atau negara bagian, teman-teman? Pendapat kalian bagaimana? Silakan. Bagian, Pak. Ya, betul. Ya, mungkin kalau kalian ingin contoh, lihatlah negara-negara yang ada di Amerika Serikat tuh, yang terdiri dari 50 negara bagian tuh. Jadi dengan adanya sistem negara bagian, diharapkan Indonesia bisa bersatu. Tidak. Mungkin kalau teman-teman dulu masih ingat, ada istilahnya pasca KMB, di mana Indonesia menggunakan sistem RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat itu adalah sistem negara bagian. Ada negara dalam negara. Otomatis dengan adanya negara dalam negara itu, otomatis yang ada bukan persatuan, tapi persaingan antara negara satu dengan negara lain. Misalkan ada negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah. Nah, ini negara ini tidak saling bekerja sama, tapi saling bersaing satu sama lain. Yang ada bukan persatuan, tapi perpecahan, gitu. Nah, untuk federalis ini, gerakannya itu tidak mau Indonesia menggunakan negara kesatuan, tapi wajib negara bagian. Ingin tepuk tangan, lihat Indonesia hancur. Nah, ini yang federalis nih, ya. Di mana kategori pemberontakan ini adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Itu yang pertama. Yang kedua ada Andi Aziz, ya. Yang ketiga RMS, Republik Maluku Selatan, ya. Kemudian yang etnis atau ketimpangan ekonomi. Ini bahasa kalian tuh gini ya. Kalian pernah dengar bertepuk sebelah tangan nggak? Pernah dengar bertepuk sebelah tangan nggak? Coba, teman-teman. Ayo, ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak istilah itu? Ya? Pernah, Pak. Iya. Jadi kalau kita ngasih perhatian ke orang lain, tapi orang lain nggak peduli sama kita. Nah, itu yang disebut dengan bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah, ada yang keluar satu nih. Nggak tahu siapa nih. Dari total 18. Nah, tuh masuk lagi tuh. Jadi, yang disebut bertepuk sebelah tangan maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya gini. Jadi untuk yang kategori yang ketiga itu lebih cenderung pada etnis tertentu, teman-teman ya, dan ketimpangan ekonomi. Artinya pembangunan hanya difokuskan di Pulau Jawa saja, tapi pulau-pulau lain, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kemudian Papua ya, Nusa Tenggara tidak ada pembangunan. Artinya pembangunan tidak merata. Ekonomi lebih bagus di pusat, tapi ekonomi di daerah berantakan. Nah, itu maksud dari ketimpangan ekonomi. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Dalam sejarah,
klasifikasi pergolakan politik antara lain yang pertama kategori ideologi, yang dimana tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Nah, jenis kategori ini antara lain PKI Madiun, DITI, dan G30S PKI. Kalau federalis, tadi sudah Bapak sampaikan, artinya tidak setuju Indonesia menggunakan negara kesatuan, tapi tetap pakai sistem RIS atau negara bagian. Ya, kalau misalkan Indonesia tetap menggunakan sistem RIS, yang ada Indonesia itu tamat. Ya, tidak ada namanya Indonesia, tapi negara-negara bagian Indonesia. Nah, itu yang pengen siapa? Belanda. Belanda pengen apa? Indonesia hancur, tepuk tangan. Nah, ini kategorinya ya. Kategori ini nama peristiwanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian Andi Aziz, Republik Maluku Selatan. Lalu ada ketimpangan ekonomi ya, di mana salah satunya adalah PRRI dan Permesta. Lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita mendengar DITI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Nah, ingat, DITI cikal bakalnya tidak terjadi di Jawa Tengah, tapi Jawa Barat, teman-teman. Di mana tokoh utamanya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Jadi SM itu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Latar belakang dari Darul Islam ini karena kecewa ya, kecewa terhadap perundingan Renville. Mungkin bahasa kasarnya gini teman-teman ya. Udah tahu isi perundingan Renville itu merugikan, kenapa tanda tangan? Nah, itu kata kalau bahasa kasarnya ya. Jadi kecewa terhadap Renville itu udah tahu yang namanya Renville itu merugikan. Renville itu membuat Indonesia wilayahnya jadi sempit, kenapa tanda tangan? Nah, Indonesia pemerintah punya pertimbangan lain, meskipun itu isi perundingan merugikan, tetap tanda tangan. Ingin membuktikan kepada dunia bahwa negara kita itu negara yang patuh hukum, negara yang patuh terhadap perjanjian. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kecewa atas perintah hijrah. Nah, hijrah di sini artinya tentara Indonesia harus pindah dari daerah kantong, yaitu daerah yang dikuasai oleh Belanda, ke daerah yang dikuasai oleh Republik. Nah, pada waktu itu terkenal sebuah peristiwa Long March Divisi Siliwangi dari Jawa Barat, daerah kantong yang dikuasai Belanda, ke daerah Republik, daerah Indonesia, yaitu Yogyakarta. Jalan kaki loh teman-teman ya. Ya, dari Bandung ke Yogyakarta. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian kecewa terhadap kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi. Lupa Bapak tambahkan nih, harusnya reorganisasi dan rasionalisasi. Nah, ini teman-teman, berarti pada masa Darul Islam ini berbarengan dengan Kabinet Hatta berkuasa, teman-teman. Ingat materi sebelumnya ya. Nah, ketika Kabinet Hatta berkuasa, dia melihat, wah jumlah tentara banyak banget. Sementara anggaran dikit. Nah, itu bahasanya nih, wah harus gimana nih? Anggaran yang kita punya harus bisa memenuhi semuanya. Baik itu pembangunan, baik itu ekonomi, dan lain-lain. Nggak mungkin anggaran kita buat ke TNI, nggak mungkin. Maka salah satunya dikeluarkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi. Baik, Bapak jelaskan. Yang dimaksud reorganisasi itu perbaikan struktur ketentaraan. Maksudnya gini teman-teman ya. Jadi pemerintah itu mau tentara yang berkualitas, tentara profesional. Artinya tentara yang sudah mengenyam pendidikan ketentaraan. Ya, kalau kita mah sekarang Akmil di Magelang, kayak gitu teman-teman. Makanya pemerintah tidak mau adanya tentara, tapi tentara itu tentara jadi-jadian, kayak laskar-laskar gitu teman-teman. Akhirnya banyak tuh tentara yang dipecatin. Makanya nanti di berbagai daerah ada namanya itu barisan sakit hati. Iya, ya mau gak mau harus seperti itu. Kalau tidak ya keuangan kita ambruk teman-teman ya. Nah, kemudian rasionalisasi. Rasionalisasi itu apa? Rasionalisasi itu pengurangan jumlah tentara. Nah, jadi beda ya teman-teman ya. Jangan
Kalau reorganisasi memilih tentara yang profesional, kalau rasionalisasi jumlah tentara yang segitu banyak dikurangin. Nah, mana yang pantas nih? Nah, itu ya. Dampaknya banyak tentara-tentara yang semula dia loyal terhadap pemerintah menjadi memberontak. Salah satunya seperti itu. Nah, kemudian ingin mendirikan negara Islam. Jadi Kartosuwiryo menganggap bahwa Pancasila tidak pantas pada waktu itu. Yang pantas adalah Islam. Nah, makanya keinginan beliau mendirikan negara Islam. Nah, kemudian ternyata teman-teman, penyebaran dari DITI itu tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah Indonesia mengetahui adanya gerakan DITI ini tidak tinggal diam. Maka pemerintah melakukan sebuah upaya yang dikenal dengan upaya penumpasan, ya. Di mana upaya penumpasannya itu tidak dengan cara keras dulu, tapi cara halus dulu, diingetin. Nah, pemerintah mengirim diplomasi dengan tokohnya bernama Muhammad Natsir, meminta Kartosuwiryo untuk apa? Menghentikan gerakannya. Kenapa? Karena gerakannya itu bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Diingetin dulu, kamu itu salah. Nah, bahasa kasarnya gitu, teman-teman ya. Nah, akhirnya apa? Yang keluar ternyata ditolak mentah-mentah. Bahasa sekarang adalah boam, bodoh amat. Nah, gitu ya. Makanya WK-WK-nya jangan diikutin. Nah, itu bodoh amat ya udah karena bodoh amat karena ditolak mentah-mentah berang tuh pemerintah ya. Akhirnya pemerintah melakukan opsi yang kedua, cara keras dengan apa? Dengan operasi militer. Namanya Baratayuda dengan taktik pagar betis di mana mengepung musuh dari berbagai arah dan musuh biar nggak berkutik teman-teman. Makanya usaha ini berhasil. Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Penumpasannya itu dengan cara halus dulu. Diingetin dulu, kamu itu salah. Nah, gitu intinya kayak gitu ya. Kalau salah udah berhenti. Nah, gitu kalau kasarnya ya, teman-teman. Tokohnya adalah Muhammad Natsir. Nah, akhirnya, oh, dah ini gerakan-gerakan saya, gitu kan. Ini usaha saya, kamu ngapain ikut campur? Itu bukan urusan kamu, ya. Nah, akhirnya karena ada penolakan kayak gitu, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer, namanya Operasi Baratayuda. Taktiknya adalah pagar betis, mengepung musuh dari berbagai arah, dan berhasil, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, oke. Lanjut sampai di sini dulu teman-teman ya. Bagaimana masih bisa memperhatikan materi yang Bapak sampaikan teman-teman? Silakan inputnya, feedbacknya. Masih Pak. Oke, yuk lanjut ya. Oke. Nah ini, kalau ini kan DITI Jawa Tengah ya teman-teman ya. Nah ini fotonya Bapak ambil dari buku yang lain ya. Ini nih tokohnya nih yang paling pojok nih yang pakai kacamata hitam nih ya. Nah, DITI Jawa Tengah latar belakangnya kecewa terhadap kebijakan RERA yang tadi ya teman-teman ya. Reorganisasi dan rasionalisasi. Bapak ulang ya. Reorganisasi, perbaikan sistem ketentaraan, memilih tentara yang profesional, yang sudah mengenyam pendidikan ketentaraan ya. Nah, tidak memilih tentara yang jadi-jadian atau laskar-laskar kayak gitu, enggak dipilih. Lalu ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah kebijakan dari Muhammad Hatta mengurangi jumlah tentara gitu. Kenapa? APBN-nya sedikit, tentara banyak. Nah, itu aja. Kalau misalkan jumlahnya kayak gitu, nggak mungkin dong bayar tentara banyak kayak gitu. Harus di minimal, apa ya, dimaksimalkan jumlahnya. Jumlah kebutuhan harus disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, kemudian kecewa terhadap orang-orang sekuler di pemerintahan. Coba, Bapak mau nanya nih teman-teman MIPA 1, ada yang tahu nggak sekuler itu apa? Silakan teman-teman, pendapat kalian bagaimana? Ayo, apa itu sekuler? Ya, nanti ketika kalian jadi mahasiswa dan mahasiswi PTN harus bisa jawab nih dari dosennya. Ini penilaian loh. Ayo, kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Silakan.
Apa itu sekuler? Ya, nggak ada? Nggak ada? Ini kalau nanti kalian di kuliahan, ini di pelajaran PPKN loh, ada PPKN tuh, bener dah. PPKN namanya PKN tuh. Bapak udah dapat tuh, adik kelas Bapak juga pernah dapat tuh PPKN tuh namanya. Oke, gini teman-teman ya, yang dimaksud dengan sekuler itu artinya antara kehidupan dunia ya dengan agama itu dipisahin. Agama-agama, dunia-dunia. Harusnya apa? Yang benar antara kehidupan dunia, urusan dunia dengan urusan akhirat atau agama itu di apa ya berjalan beriringan, tidak dipisah-pisahin gitu. Itu namanya sekuler. Nah, tokoh ya dari ini namanya Amir Fattah dan Kiai Somolangu itu dia nggak demen ya, dia nggak seneng kalau di pemerintahan ada orang-orang kayak gitu ya. Dia pengennya yang namanya agama dan yang namanya agama dan dunia, urusan dunia itu harus bersatu aja ya, tapi berjalan beriringan. Maksudnya kayak gitu ya, tidak ada pemisahan. Nah, ternyata DITI Jawa Tengah ini juga sempat membuat pemerintah cemas ya, makanya pemerintah langsung melakukan tindakan tegas dengan operasi Guntur, di mana keduanya berhasil ditangkap ya. Jadi Bapak ulang saya lagi, DITI Jawa Tengah itu karena kecewa terhadap kebijakan RERA yang tadi sudah Bapak sampaikan. Lalu adanya orang-orang sekuler di pemerintahan yang tadi sudah Bapak sampaikan juga, tokohnya Amir Fattah dan Kiai Somolangu. Nah, pemerintah melakukan tindakan tegas yaitu dengan operasi Guntur ya. Jadi operasi Guntur ya teman-teman ya, bukan maksud apa yang aneh-aneh ya. Operasi Guntur yang dimaksud adalah sebuah operasi gimana ya? Operasi Guntur yang Bapak maksud itu adalah sebuah operasi di mana berhasil menangkap Amir Fattah dan Kiai Somolangu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik sampai sini dulu ya. Ada yang tanyakan enggak sebelum Bapak lanjut? Silakan. Ya, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjut ya. Oke. Nih, ini hasilnya lumayan banyak juga nih. Oke. DITI Sulawesi Selatan. Nah, ini tokohnya bernama Karmuzakar ya, teman-teman ya. Di mana latar belakangnya karena penghapusan KGSS. Jadi, adanya kebijakan rasionalisasi dari Muhammad Hatta ya. Adanya KGSS. Nah, KGSS itu banyak banget laskar-laskar, dihapusin aja dah gitu. Nah, KGSS itu apa? Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada yang nanya, apa itu KGSS? Komando Gerilya Sulawesi Selatan, ya. Nah, kemudian memang Bapak akuin ya, Kahar Muzakar juga terhadap pemerintah itu sangat besar pengorbanannya. Cuman ya karena keadaan yang memaksa harus seperti itu, maka Kahar Muzakar juga kena juga dampak dari RERA itu. Nah, kemudian latar belakangnya karena Kahar Muzakar tidak diangkat jadi Komandan Brigade Hasanuddin. Namanya juga pengiritan, namanya juga efisiensi, maka harus adanya pengurangan jumlah tentara. Nah, kemudian Kahar Muzakar kecewa ya, sakit hati, maka dia bergabung dengan DITI. Nah, dia cabang Sulsel. Nah, perlu kalian ketahui juga teman-teman, untuk DITI Sulsel ini penumpasannya sangat lama, 15 tahun. Kejadian tahun 50, itunya tahun 65 selesainya. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya itu tentara yang tergabung dalam KGSS atau mantan KGSS ini adalah tentara yang paham medan ya, paham medan sono dan pengalaman tempurnya cukup bagus ya. Nah, akhirnya kewalahan, makanya lama penyelesaiannya. Nah, pada satu titik di mana TNI berhasil menembak Kahar Muzakar. Kahar Muzakar tewas, udah perhentian pemberontakan selesai. Jadi DITI ini yang Sulawesi Selatan itu karena kecewa adanya RERA yang tadi ya.
KGS-nya dihapusin, kemudian dia nggak diangkat jadi komandan, ya kan? Akhirnya kecewa. Nah, lalu melakukan pemberontakan. Pemerintah penumpasannya operasi militer, cuman waktu penumpasannya lama. Kenapa? Karena tentaranya paham medan dan punya pengalaman perang banyak. Ya udah kewalahan. Akhirnya di tahun 65 perlawanan selesai. Kenapa? Kahar Muzakar tertembak mati. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut berikutnya Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan ini untuk Ibnu Hajar dia lebih cenderung barisan sakit hati, teman-teman ya. Kebijakan RERA yang menghapus pasukan Ibnu Hajar. Ya, kecewa karena yang dipilih adalah tentara yang terbaik. Karena itulah kemudian Ibnu Hajar membentuk sebuah laskar atau tentara yang dikenal dengan Kesatuan Rakyat yang Tertindas, ya barisan sakit hati. Nah, itu kemudian pemerintah berhasil menumpas gerakan ini dan Ibnu Hajar itu ditangkap. Tuh, lihat aja di gambar ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut berikutnya ada DITI Aceh. DITI Aceh ini nanti ceritanya itu ya Soekarno berjanji kepada Daud Bereh, janji yang tidak ditepati kalau dalam bahasa sejarah ya. Di mana pada waktu itu Soekarno meminta kepada Daud Bereh itu untuk bergabung dengan Indonesia, tapi Daud Bereh minta syarat, saya akan bergabung dengan Indonesia dengan syarat Aceh jadi provinsi sendiri, tidak dimasukkan ke provinsi Sumatera Timur atau Sumatera Utara kalau sekarang. Nah, oke, saya setuju. Yang kedua, boleh diberlakukan syariat Islam. Nah, silakan. Nah, ternyata dalam perkembangan berikutnya, Daud Bereh nagih janji ke Soekarno. Aceh tolong jangan dimasukin ke provinsi Sumatera Timur atau Sumatera Utara. Malah dimasukin, kecewa. Kemudian syariat Islam tolong diterapkan ya, saya sesuai janji kita. Oh nggak bisa, Pancasila. Nah akhirnya marah tuh, terjadi deh perlawanan. Nah pemerintah awalnya ingin melakukan upaya penumpasan operasi militer, tapi gagal ya. Medan yang mendukung, pengalaman perangnya banyak, udah kewalahan kita. Makanya pemerintah bingung nih bagaimana menyelesaikan DITI Aceh. Makanya dibuatlah sebuah cara dengan pendekatan dialog, yaitu musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Jadi pemimpinnya itu diajak dialog untuk berunding. Apa mau kamu? Intinya kayak gitu. Nah, ternyata mau saya agar Aceh dari daerah istimewa dan diberlakukan syariat Islam. Oke, boleh, silakan. Ya udah, dari situ kemudian DITI Aceh berhasil diselesaikan ya tanpa pertumpahan darah. Nah, kemudian ada PKI Madiun yang kedua. Nah, ini kalau PKI Madiun, maaf ya, oke. PKI Madiun ini lebih cenderung teman-teman, ini kejam ya. Menjadikan kota Solo itu merupakan kota yang mencekam, teman-teman ya. Bapak izin dulu sebentar ya. Bapak mau pasang itu dulu, mau pasang pasang chargean dulu, baterainya mau habis nih. Sebentar ya, 3 menit. Baik, untuk PKI Madiun ini dibagi 2 fase ya. Yang pertama pada masa Amir Syarifuddin dan pada masa Muso. Kita lanjutkan ya. Nah, pada masa Amir Syarifuddin nih teman-teman masih ingat ya, beliau itu adalah delegasi dari perundingan Renville ya teman-teman ya. Cuman beliau gagal. Nah, akhirnya
Beliau mengundurkan diri jadi Perdana Menteri, Hatta naik jadi Perdana Menteri. Beliau turun, Hatta naik lah, bahasa kasarnya gitu. Nah, cuman ketika Hatta jadi Perdana Menteri, anggota kabinetnya itu bukan anggota dari golongan Amir Saripudin yang golongan sosialis. Nah, ya kecewa tuh. Kok anggota saya nggak dimasukin sih? Gitu. Intinya kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi Hatta punya pertimbangan lain. Hatta sudah tahu golongan sosialis itu setiap ada kebijakan yang agak ini lebih cenderung ngerecokin daripada yang ngerecokin, udah jangan dipilih aja. Nah, makanya Amir Saripudin membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat. Nah, Front Demokrasi Rakyat ini teman-teman yang membuat segala kebijakan Hatta ditentang terus. Wow, kebijakan ini ditentang FDR. Nah, itu makanya FDR ketika Hatta berkuasa jadi oposisi, dikit-dikit direcokin, dikit-dikit direcokin. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah fase Amir Saripudin, lanjut berikutnya ada fase Muso. Nah, Muso ini adalah seorang anggota PKI yang dulu pernah melakukan pemberontakan pada masa kolonial Hindia Belanda, ya. Cuman pada waktu itu ketika dia mau ditangkap, kalau tidak salah ditangkap dan diasingkan ke Moskow, ya Rusia. Di situ dia banyak belajar komunis. Nah, kemudian datang tuh oleh Partai Komunis Internasional, dia disuruh mendirikan negara komunis di Indonesia. Nah, akhirnya kembali tuh. Nah, ketika Musso kembali, Amir Saripudin gabung ke PKI. Nah, menjadikan Solo Wide Wide West. Artinya, wide itu kan liar ya, teman-teman. Artinya Solo dijadikan basis utama dari PKI ini dan memproklamasikan negara Soviet Republik Indonesia. Wah, parah ini ya. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, maka melakukan sebuah penumpasan. Tapi penumpasannya tidak operasi militer dulu, teman-teman, ya, tapi melalui radio. Nah, Soekarno berpidato di radio RRI menyatakan bahwa yang namanya PKI Madiun adalah gerakan yang terlarang, ya. Gerakan yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, teman-teman ya. Nah, lalu Soekarno ngasih pilihan nih, pilih mana rakyat Madiun? Pilih pemerintah yang diwakili Soekarno-Hatta atau pilih PKI yang diwakili Muso Amir. Nah, ternyata rakyat Madiun itu lebih banyak memilih yang pertama, yaitu Soekarno-Hatta. Mengetahui dukungan rakyat banyak, masih setia, maka pemerintah melakukan sebuah tindakan namanya Om Gatsu. Ya, Bapak namakan Om Gatsu. Loh, kok Om Gatsu, Pak? Om Gatsu itu operasi militer Gatot Subroto, di mana pimpinannya adalah Gatot Subroto. Ini gambarnya, teman-teman, ya. Nah, di mana selain Gatot Subroto, yang mimpin juga Kolonel Sungkono, ya. Nah, di mana operasi ini berhasil melumpuhkan PKI Madiun, di mana Musso dan Amir Saripudin tertembak mati. Nah, itu. Dan beliau menyatakan bahwa 30 September operasi selesai. Jadi untuk penumpasan PKI Madiun ini dari sebelum adanya operasi militer itu diingetin dulu ya, pidato dulu bahwa gerakan ini bertentangan dengan UUD 45 ya. Kemudian ngasih pilihan, pilih mana rakyat Madiun, pemerintah atau PKI. Kalau pemerintah itu nanti dipilihkan oleh siapa? Soekarno-Hatta. Kalau PKI Muso Amir, kayak gitu teman-teman. Ternyata rakyat memilih yang pertama yaitu Soekarno-Hatta, maka dilakukan operasi militer namanya Om Gatsu, operasi militer Gatot Subroto. Nah, kemudian ternyata berhasil, teman-teman ya, berhasil ditandai dengan Amir Saripudin dan Musso tertembak mati ya.
Lalu gerakan ini selesai tanggal 30 September. Ya, oke. Kita lanjut berikutnya, PKI berikutnya adalah PKI 65. Mungkin teman-teman pernah nonton ya filmnya ya. Wah, di mana mungkin teman-teman masih ingat ya monumen di Lubang Buaya Jakarta Timur ya, dekat Pasar Pondok Gede. Ya, tempat tinggal Bapak dulu tuh di Pondok Gede ya. Kalau ke sana tinggal jalan doang. Nah, di sono kenapa kok di Lubang Buaya? Itu karena di situ ada 7 jenderal yang disiksa terlebih dahulu lalu dimasukkan ke sumur tua. Nah, sumur tua itu namanya sumur Lubang Buaya gitu. Nah, G30 SPKI ini latar belakangnya karena pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. PKI menganggap Angkatan Darat sebagai penghalang PKI untuk merebut kekuasaan. Nah, tokohnya siapa, Pak? Ini tokohnya, teman-teman. Namanya DN Aidit. Nih, fotonya ada di layar kalian nih. DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Ada Dul Arif, ada Syam Kamaruzaman, ada Letkol Untung. Ini tokoh-tokohnya ya. Nanti kalau keluar, nah ini nih tokoh-tokohnya nih. Nah, kemudian gerakan ini bertujuan merebut pemerintahan yang sah, mengganti Pancasila dengan komunis. Nah, ini ya, teman-teman ya. Lanjut berikutnya, gerakannya itu nanti ketika awal-awal dia mengembuskan Dewan Jenderal. Nah, gini teman-teman ya. Yang dimaksud Dewan Jenderal itu bukan dewan yang tujuannya menjatuhkan presiden, tidak. Tapi sebagai apa ya, kalau kita mah penasehat presiden. Nih, ketika presiden ingin apa? Ingin ngambil apa ya? Jadi ingin ngambil dari kesatuan mana untuk jadi Panglima TNI. Nah, Dewan Jenderal ini dipertimbangkan kira-kira yang pantas dari kesatuan mana, orangnya siapa, jenderal yang mana, gitu ya. Bukan melakukan kudeta, itu fitnah yang dihembuskan oleh PKI ya. Lalu yang dilakukan PKI berikutnya adalah menculik jenderal yang dianggap penghalang bagi PKI untuk menjalankan rencananya. Adapun tokoh yang dimaksud adalah Ahmad Yani ya, MT Haryono, Suprapto ya, kemudian DI Panjaitan, Sutoyo dan Tendean ya. Teman-teman ada yang tahu nggak Letu itu kepanjangannya apa? Teman-teman, silakan. Letu itu apa? Silakan. Letnan 1, Pak. Oke, Letnan 1 betul ya, Pierre Tendean ya. Karena Pierre Tendean ini beliau ajudan dari Abdul almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution ya. Nah, dia ngaku bahwa saya itu Nasution padahal Tendean. Nasutionnya kabur lewat kalau tidak salah manjat tembok tuh, cuman beliau luka di kaki kalau tidak salah. Cuman putrinya Ade Mas Suryani Nasution tewas ya. Jadi jalannya gerakan itu menghembuskan isu di mana Dewan Jenderal dianggap melakukan kudeta, lalu menculik jenderal yang dianggap sebagai penghalang menjalankan rencananya. Tokoh-tokohnya yang dimaksud adalah Ahmad Yani, MT Haryono, Suprapto, Panjaitan, Sutoyo, dan Tendean. Nah, seperti itu ya. Terakhir penumpasannya. Pemerintah melakukan penumpasan dengan operasi Trisula dan operasi Kikis. Jadi kalau dulu itu orang yang dianggap anggota PKI itu ya udah dia ditumpas. Berdasarkan sumber yang Bapak baca, tidak kurang 3 juta orang meninggal dunia. Ya emang operasi penumpasannya itu banget ya, signifikan banget. Kemudian operasi ini berhasil melumpuhkan G30 SPKI dan para jenderal yang meninggal digelari pahlawan revolusi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi jenderal yang meninggal itu dianugerahi pahlawan revolusi. Ini sangat menarik ya teman-teman materi ini karena biar kalian mengetahui bahwa ternyata Indonesia yang sekarang damai dulu pernah mengalami pemberontakan di berbagai daerah. Nah, di sini kalian bisa ambil kesimpulan, oh ternyata karena faktor inilah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan-pemberontakan di daerah. Karena ketidakstabilan politik membuat kondisi politik itu kacau. Nah, makanya teman-teman, ini bisa ambil kesimpulan, bisa ambil hikmahnya dengan apa? Ketika kalian jadi pemimpin, itu kalian tidak boleh seperti itu. Kalian harus amanah, ya. Kalian harus bersih, peduli, tegas, kayak gitu, ya. Jangan macam-macam,
Ya, nah itu inti dari materi ini. Baik, sebelum Bapak tutup ya, Bapak mau konfirmasi dulu untuk kelas MIPA 1 ya. Jadi kelas MIPA 1 itu kan dari 22 yang tidak masuk. Nah ini nih, Bapak mau nanya dulu, Rifanda ada nggak orangnya nih? Nggak ada. Ya udah, Bapak kasih keterangan alfa nih, karena nggak ada keterangan nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi teman-teman, kelas MIPA 1 yang hadir hari ini ada berapa orang? Ada 16 orang ya, yang tidak hadir 6 orang. Baik, nanti kalau kalian ingin PPT-nya, kalian tinggal buka menu file ya, teman-teman ya. Kalian tinggal buka menu file, lalu kalian unduh materinya. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau misalkan ada kekurangan, Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Siap. Oke.